إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumul jum'ah sayyidul ayyam wajaba alaina fihi salatal jum'ah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra
Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Berjuta-juta umat manusia yang hari ini berada di alam barzah. Berjuta-juta umat manusia yang hari ini berada di alam kubur. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Kami dengar ya Allah, kami melihat ya Allah, maka kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, walaupun hanya sedetik saja. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Oleh karena itu, bagi kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, maka kerjakanlah amal itu dengan sebaik-baik mungkin. Salah satunya dengan melaksanakan solat fardu Jum'ah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya orang-orang yang suka meninggalkan salat Jumat, dia meninggalkan kebiasaan buruknya, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mati hatinya. Ketika hati seseorang sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di dunia ini tidak mampu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun kedudukan yang kita duduki, semuanya tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita jauh-jauh hari, yauma yafirrul mar'u min ahi, akan terjadi suatu hari nanti saudara-saudara kita akan meninggalkan kita. Wa ummihi wa abi, ibu kita, ayah kita, mereka semua akan meninggalkan kita. Wa sahibatihi wa bani, sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, mereka semua akan meninggalkan kita. Kenapa mereka meninggalkan kita? Likulli imri'im minhum yauma izin sagnu yugni. Pada hari itu mereka semua sibuk untuk mempertanggungjawabkan amal mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu ada satu manusia yang kita harapkan syafaatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaat pada yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib mengingatkan, terkhusus bagi diri khatib sendiri dan umumnya kepada para hadirin, harta yang kita miliki tidak bisa memberi jaminan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang justru harta itulah yang akan menjerumuskan kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Contohnya adalah Firaun. Kedudukan dan jabatan yang kita duduki juga tidak bisa memberi jaminan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru jabatan kedudukan itulah yang akan menghinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Contohnya adalah Firaun. Oleh karena itu ada satu yang mampu menjamin kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemudian kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insyaallah kita akan mulia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada 3 orang laki-laki menjumpai seorang imam besar, seorang ulama.
Tiga orang laki-laki ini mengadukan tentang nasib hidupnya. Laki-laki yang pertama, wahai imam, saya sudah lama menikah, saya sudah lama berkeluarga, namun Allah Subhanahu wa ta'ala belum juga memberi keturunan kepada saya. Kemudian imam besar ini menjawab, istaghfirillah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian laki-laki yang kedua juga bertanya, wahai imam, saya sudah lama sakit, sudah berobat ke sana kemari, sudah beberapa banyak tabib yang saya temui, namun Allah Subhanahu wa ta'ala belum juga memberi kesembuhan kepada saya, wahai imam. Kemudian imam ini menjawab, istaghfirillah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian laki-laki yang ketiga juga bertanya, wahai imam, sudah lama saya bekerja, dari pagi sampai sore banting tulang peras keringat, namun Allah Subhanahu wa ta'ala belum juga beri kekayaan kepada saya. Kemudian imam ini menjawab, istaghfirillah, bermohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban imam ini, tiga laki-laki tersebut kembali ke rumahnya. Kemudian istri sang imam bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, mengapa tiga pemuda ini engkau sarankan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawaban imam ini? Wahai istriku, aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bermohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada awalnya terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang sangat deras dari langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mencukupkan, akan memperbanyak harta-harta dan keturunannya. Wa yaj'al lakum jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyuburkan kebun-kebun yang pada awalnya tandus menjadi kebun yang sangat-sangat subur sekali. Wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalirkan sungai-sungai yang pada awalnya kekeringan. Itulah keutamaan atau hikmah dari orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang sudah lama menikah, sudah lama berkeluarga, sudah banyak dokter yang ditemui, sudah banyak tabib yang ditemui. Kata dokter tidak ada masalah dengan laki-lakinya, kemudian juga tidak ada masalah dengan perempuannya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala belum berikan keturunan. Mungkin salah satu asbabnya adalah ada dosa yang pernah kita lakukan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dosa kita kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, maupun kepada tetangga-tetangga kita maupun orang yang lainnya. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang mungkin sudah lama sakit, sudah banyak dokter yang ditemui,
Sudah berapa banyak harta yang dihabiskan untuk berobat, namun Allah belum beri kesembuhan. Bisa jadi penghalang kesembuhan itu adalah dosa kita yang pernah kita lakukan kepada seseorang. Begitu juga mungkin kita sudah bekerja keras dari pagi sampai sore, namun Allah Subhanahu wa taala belum juga beri kecukupan kepada kita. Bisa jadi rezeki kita terhalang oleh dosa yang pernah kita lakukan mungkin di masa lalu. Oleh karena itu, ulama besar ini, yaitu Imam Hasan Al-Basri, menyarankan untuk selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan permudah rezeki kita, Allah akan sembuhkan penyakit kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala samsa diya awwal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Inna fi zalika laayatin liqaumin ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rabban nas ashibil ba'sa isfi anta syafi la sifa illa sifauk sifa alla yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ba' ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullaha yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha